Terima kasih. Ada dua hal sebenarnya. Waktu saya diundang sebagai Direktur Utama Bursa Efek, saya berbicara, ini udah Indonesia Pak, udah kan BJ lagi sebenarnya gitu ya. Berbicara, judulnya saya seperti Pak Menteri bilang, bagaimana Indonesia unggul gitu ya. Jadi saya berpikir tadinya tidak hanya startup saja, tapi bagaimana kita mempunyai satu teori ekonomi yang bisa bersaing di tengah disruptive innovation ini. Apakah itu startup atau tidak, saya tidak tahu gitu ya. Itu tapi saya mau kalau boleh kasih izin ada dua hal. Pertama saya jawab pertanyaan ini dulu gitu ya. Bursa apapun adalah sangat liberal. Orang bursa itu adalah facilitator. Facilitator orang yang mau mencari dana jangka panjang. Pada saat Pak Harto meresmikan kembali bursa ini 10 Agustus 77, dia udah bilang bahwa Indonesia ini besar. Sabang Merauke itu kayak London Istanbul. London Istanbul 15 negara, kita satu negara. Jadi bursa ini tempat fasilitasi dana jangka panjang. Bukan hanya perusahaan di Jakarta, tapi di Kalimantan, Papua, Aceh. Dan bukan hanya perusahaan besar saja, tapi perusahaan yang belum besar. Saya tuh nggak pernah mau pakai kata-kata UKM. Kata UKM buat saya itu bahasa politik. Siapa yang orang mau beli pabrik batu yang nggak berpikir tahun depan mau bikin apa, gitu ya. Jadi ini agak sulit buat saya gitu ya. Saya pernah kasih contoh, tapi ini ntar saya diserang lagi. Pabrik payung kertas dikasih berapapun bikin payung kertas nggak ada yang pakai. Oke. Nah pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Kalau ditanya, apakah startup bisa memakai fasilitas bursa? Praktis sekarang juga bisa istilahnya gitu ya. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaan mendasar. Saya pernah ke SUP 46, saya yakin Pak Menteri juga pernah. Startup Capital 46 itu kode teleponnya Swedia. Di situ kumpul benar-benar incubators, wah, orang kerja nyewa gitu ya. Saya ketemu yang punya Skype, tuh. Dia yang bagaimana dia jual 2 miliar, dia beli 4 miliar, dijual lagi 8 miliar dolar gitu. Pertanyaan mendasar selalu startup itu adalah satu, legal dan administratifnya berantakan. Bukan cari duit dulu. Teman-teman kalau bikin aja, mana dia pikirin PT-nya berdiri, modal di setor, mana pada mikir. Di situ diajarin merapikan. Dia kerja-kerja, dikenalin lawyer. Clear. Saya yakin 99% yang datang ke saya itu banyak Pak. Rata-rata PT modal di store sembarangan, tidak memakai, saya sudah bicara juga dengan IAI bagaimana caranya agar ide yang menjadi waktu membangun software bisa dikapitalisasi. Itu aja kita belum bicara. Saya juga belum lihat di sini tuh. Karena itu the most important. Buat saya, biar gimana pojoknya adalah kita bicara apa? Kita bicara finansial, pojoknya. Oke. Itu satu, legal dan administratively. Rata-rata teman-teman kalau bikin aja gitu kan. Bisa dagang aja. Setoran modal juga bodo amat gitu ya. Nah ini satu. Yang kedua sebenarnya simple. Bagaimana dia bikin mimpi 5 tahun ke depan. Nah ini rata-rata yang nggak punya itu ininya. Apa yang penting gue jualan. Di sana itu benar-benar sehari ada orang venture capitalist datang presentasi. Dia presentasikan. Semua rata-rata nggak ada PT, nggak ada perusahaan gitu. Nah bursa biasanya membantu Pak, mensponsorit inkubator semacam ini. Tapi nggak pernah ada yang datang saya kira kita sedang kerjasama dengan Kadin untuk membuatkan inkubator pertama di bulan Juni ini. Tapi itu gabungan antara startup dengan UKM. Saya nggak tahu arahnya kemana, tapi kita akan bikin. Nah, prinsipnya kalau mau memakai bursa efek IPO sebagai satu exit, nah memang venture capitalist nggak bakal masuk kalau bursanya nggak siap dan mereka bilang nggak bisa exit. Nggak bakal dia masuk Pak. Karena dia ingin larinya kemana gitu ya. Sebenarnya simple saja. Legal administrative clean. Yang kedua adalah punya mimpi yang tertulis secara benar ke depan. Karena yang dibeli adalah mimpinya. Tapi yang paling penting satu hal adalah jangan bilang, oh saya IPO keluar sudah besar. Itu kesalahan terbesar. Justru kalau jawabnya adalah karena saya IPO saya jadi besar. Itu terbalik tuh. Itu seperti juga BUMN. Saya bilang ke Menteri, jangan BUMN, jangan bilang dong, kalau bursa bagus maka saya privatisasi. Lu ngawur dong. Karena privatisasi pasar modal lokal jadi bagus. Ini nih hal-hal terbalik begini mungkin yang kita bawakan. Tapi saya jawab aja simpel Pak. Ini pertanyaannya adalah bukan papan teknologi atau tidak. Karena kalau listed, apapun yang namanya di dunia itu dicari. Kita ini, saya selalu bilang,
Cadangan devisa kita 1.000 triliun. Modal budget kita 2.000 triliun. Market cap kita 5.000 triliun. Aset perbankan 5.000 triliun. Tapi satu perusahaan namanya BlackRock di Amerika, duitnya aja 70.000 triliun. Dia cari dan dia tahu. Jadi the question is bukan mengenai papan teknologi, tidak. Bukan. Pertama, kesiapan daripada perusahaan itu sendiri. Legal administratively dan mimpi yang benar. Oke. Yang kedua adalah kalau di IPO, pertanyaan dasar bukan nih, ada yang beli nggak sih? Gitu ya. Karenanya dulu Nasdaq itu mensponsori berdirinya yang namanya dealer driven market. Di bursa sekarang namanya auction market, lelang. Jadi kalau ada orang order beli, dia beli. Order jual, dia jual. Tapi kalau dalam startup perusahaan kecil, perusahaan belum besar, jangan perusahaan UKM Pak, perusahaan belum besar. Karena UKM itu bahasa politik. Maka orang akan bilang, gue beli nggak ya? Karenanya di bursa ada sistem dagang yang sedang kita persiapkan, Kak. Namanya dealer driven market. Jadi khusus untuk startup company nanti yang meng-underwrite harus bersedia tindak jadi market maker. Apa itu market maker? Itu seperti jual beli dolar. Selalu ada bid and offer di money changer. Jadi selain menjual, tiap hari dia taruh bid and offernya. Sehingga likuiditasnya terjamin. Bursa sedang menyiapkan infrastruktur, peraturan, dan kesiapan brokernya sendiri, karena modalnya besar, untuk menjadi market maker ini. Pertanyaan saya balik, kalau kita siap, jangan-jangan di sininya nggak ada yang datang lagi. Toko gue udah buka, nggak ada yang mau dagang, gimana juga gitu. Nah ini kita berdua harus bicara nih. Yang datang, saya harus bilang 100% Pak yang datang saya. Gimana PT lu? Oh iya, modal terlalu gimana? Ya saya bicara begini Pak. Kamu rencana bikin apa? Saya udah punya ini. 5 tahunnya gimana? Semua rata-rata belum ada Pak. Saya harus bilang 100%. Kecuali yang udah besar-besar lah. Kalau ada yang datang besar-besar, rata-rata udah siap. Tapi real startup, Pak, inkubatornya sangat dibutuhkan Pak. Real inkubator yang berbicara, dia datang dibantu kenalkan legalnya, dibantu kenalin bikin cara projectionnya, dibantu presentasinya, itu harus dibantu. The world is the market. Banyak yang mau masuk. Saya punya beberapa teman sekarang masuknya malah ke Cina, dia untung banyak. Dia beli di Singapura, ada beberapa teman pintar tuh. Dia beli 5%, 2%, 2%, 2%, yang dia mau beli bikin yang atasnya. Itu udah ada yang datang saya. Dia gue playing ke atasnya. Siap nggak? Siap. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk menjawab pertanyaan pertama, tolong introspeksinya ke kanan, tapi dari kami Pak, justru kirim bertanya nih, kapan ada yang siap datang ke kita? Asik, tepuk tangan dulu. Kita bicara gitu ya. Gitu, kita bicara. Berarti ditantangin startup-startup. Tapi ya teman-teman silahkan datang kalau perlu, mari datang rame-rame ke bursa, saya ceritain how to-nya. Kita duduk sama-sama gitu ya. Karena bursa sebenarnya punya pendidikan untuk ini. Besok kita Surabaya bersama dengan Kadin mengundang 200 calon emiten, kita ajarin caranya. Oke. Tapi teman-teman startup, namanya juga kreatif thinking ya. Boro-boro mikirin mengenai ginian gitu ya. Saya ketemu yang bikin Skype, Minecraft, itu semua dari satu lagi Candy Crush. Udah berapa Candy Crush ya? Bisa lawan saya 1.400 nggak? Tapi itu dari semua tempat di sana. Namanya SUP46, buka deh. Kita harus niru menurut saya bikin kayak gitu dan bursa bersedia membantu. Dan banyak bantu. Ini jadi untuk menjawab pertanyaan pertama gitu ya. Tapi saya, karena apakah ini hanya itu saja? Karena kalau bagaimana Indonesia unggul di tengah disrupsi innovation, kita tidak bicara startup saja. Kalau saya boleh yang kedua bicara sedikit butuh waktu gitu ya. Artinya saya kemarin perjalanan dari kerja. Dari Monte Carlo ke Nice, naik BMW i3 Rec. Dari karbon kayu. Mobil listrik bisa lari 180 kilo. Enak banget. Menurut saya masalah waktu nih sebelum minyak kayak nggak kepake. Itu udah ratusan di sana dipakai. Motor hampir semuanya listrik pakai. Jadi saya keinget bagaimana nanti suatu saat kalau negara ini minyak udah kalah sama listrik ya gitu ya. Itu bagaimana dulu handphone tiba-tiba mengalahkan pager gitu ya. Tapi saya juga lihat bagaimana turis negara kita ini, kita 10 juta aja nggak nyampe-nyampe. Waktu itu pernah visit Indonesia Year 1998 diplesetkan visit Indonesia Year nanti aja gitu ya. Jadi ya sedih juga.
Monaco penduduk 37.000, yang datang 330.000. Perancis penduduk 66 juta, 83 juta. Malaysia hampir 20, Thailand 20 lebih. Indonesia 9 juta nggak nyampe-nyampe. Padahal apa yang mereka punya, kita punya. Kita punya semua. Kita punya penduduk, kita punya. Tapi penduduk sebagai konsumen, bukan penduduk sebagai tenaga kerja. Saya berani pertanggungjawabkan kata-kata ini. Ini kita yang masih susah. Kita bukan angkatan kerja yang bagus, kita punya sumber daya alam. Indonesia adalah salah satu dari 3 negara yang di dunia yang punya semuanya. Uraniumnya ada istilahnya gitu ya. Kita punya tourism. Apa sih yang kita nggak punya? Yang kita tidak punya adalah strategi. Saya pernah nulis judulnya Republik Tanpa Strategi. Saya tanya, mau dibawa kemana sih negara ini? Dulu kita punya namanya GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Walaupun caranya kayak apa, Pak Harto dulu bilang, yang melakukan ekonomi di negara ini adalah BUMN, swasta, sama koperasi. Tapi itu kan produsen, saya fight. Itu produsen bersama Pak Bang Suyanto, bukanlah konsumen sama pemerintah. Dia jawab, enggak, strategi saya menggedein dulu kuehnya. Biarin ada produsen gede, nanti juga ngalir ke bawah. Jangan lihat salah benernya, tapi ada. Saya ingat tahun 1994, Lee Kuan Yew dengan tangan pendek dia bilang, inilah Singapura 25 tahun ke depan. Karena negara kita negara kecil, maka kita harus mengelola negara ini seperti mengelola perusahaan. Berilah Temasek. Kok Indonesia mau niru? Lain dong. Kita tidak boleh mengelola negara ini seperti mengelola perusahaan. Kita ya debat lah mengenai demokrasi ekonomi. Tapi ada buku judulnya The Mystery of Capital. Itu Henrico de Soto. Riset di Amerika Latin mengatakan suatu negara berkembang ekonominya tidak boleh demokratis, harus otoriter. Emang Singapura nggak otoriter, emang Cina nggak otoriter, emang Thailand nggak otoriter, emang Malaysia nggak otoriter. Indonesia hebat demokrasi ekonominya. Hasilnya nggak tahu gitu ya. Tapi saya ngomong nggak seperti itu bursa, saya ngomong aja gitu ya. Tapi ini faktanya. Semenjak GBHN dihapus di amandemen ketiga, tahunnya lupa 2005 gitu. Sebenarnya idenya bagus sekali. Mengembalikan negara ini sebagai negara presidensial. Masa tata kelola negara, ekonomi yang lain-lain. Saya nggak pakai, nggak usah. Oh iya, ini apa nih? Nggak usah, dodo. Nanti saya nggak pakai jadi pakai dong. Ketebelan tadi mau pakai ini gitu. Maka GBHN dihapus supaya ini negara menjadi negara presidensial beneran. Jadi DPR, lu kontrol budget aja. Teori ekonomi strategi nggak usah dong. Sayangnya ada presiden yang 10 tahun nggak bikin GBHN sama sekali. Maaf Pak, sekarang pun saya tidak tahu mau dibawa kemana. Costa Rica dulu dibilang negara pisang. Costa Rica presidennya itu duduk di depan Intel, bersaing dengan Thailand. Perdana Menteri presiden duduk, akhirnya chipnya pindah ke sana. Ingat Finlandia, dia simpen plywoodnya. Dia bilang kita masuk telekomunikasi, Nokia 60% pendapatan negara, walaupun sekarang turun. Saya bertanya, jika ujung tombak negara ini adalah IT, oke. Jika ujung tombak negara ini infrastruktur, oke. Ada satu rule of thumb. Kita perlu tenaga kerja nggak sih? Nomor 1 angkatan kerja. Pembangunan infrastruktur rule of thumb 4 sampai 500 ribu dalam jangka panjang hanya menghasilkan satu tenaga kerja. 400-500 ribu. Power plant begitu jadi, yang jaga siapa? Satpam. Jalan tol begitu jadi, pihak ketiga. Manufacturing membutuhkan 70.000 sampai 100.000 menghasilkan satu tenaga kerja. Tapi tourism $7.000 menghasilkan satu tenaga kerja. Kalau tenaga kerja strateginya, maka tulisan nomor 1. Tapi kalau kita bilang nggak bisa, kita harus bersaing, kita harus jadi the world, mungkin juga benar, mungkin Pak Menteri juga benar. Mari kita besarkan IT kita. Karenanya ya, satu, saya bingung harus tanya Republik Tanpa. Yang kedua adalah kontribusi hukum. Gini, hukum yang penting kan kepastian hukum dan keadilan. Ada yang bilang katanya dua-duanya nggak ada di sini gitu ya. Tapi nggak tahu gitu ya saya. Saya gini, kadang-kadang Panama Papers itu bukan orang nyimpen duit. Saya juga pernah. Kalau kita mengutang, nggak begini. Kalau kita mengutang, maka orang mengatakan, gue nggak mau ngutangin ke PT Indonesia lo karena susah gue eksekusi. Makanya harus bikin BV-nya yang punya PT di sini. Karenanya kita semua punya, karena kita pernah ngutang, bukan nyimpen duit. Kasihan tuh. Oh, jadi yang banyak utang yang maksudnya? Yang punya utang. Yang kedua adalah, kita introspeksi, kenapa konstruksi hukum kita mbak begini. Sama juga persis seperti
seperti teks amnesti. Yang dia tanya satu, kepastian hukumnya kalau balikin duit gua 6.000 triliun gitu. Nah, Dan harus mau kemana kita? Gini, saya masih punya waktu kan ya. Kita bisa bicara, kalau bursa bicara ini finansial cuma satu. Bursa berbicara bursanomik. Gebrakan luar dunia lah gitu ya. Jepang namanya Abenomics, dia punya produk namanya NISA, Nippon Investment Savings Account. Jadi kita pembiayaan infrastruktur yang 313 triliun negara setiap tahun ini, saat ini sebenarnya dibiayai dengan dana yang deposito tabungan pendek. Bagaimana literasi mengenai perbankan itu 65%, literasi perbankan. Literasi mengenai pasar modal baru 3,9%. Bagaimana caranya sehingga orang bisa beli saham, menabung pelan-pelan secara steady jangka panjang. Kita keluarkan namanya yuk nabung saham. Jika ini suatu saat jalan, ada 67 juta rumah tangga ikut menabung saham seperti di Jepang, seperti Inggris, maka biaya pembangunan infrastruktur jangka panjang dibiayai dengan dana juga jangka panjang. Bursa sebenarnya hanya menawarkan itu sebagai satu bursanomik. Tapi saya teringat saja bagaimana Gus Dur waktu pulang dari Baltimore, dia bilang, kita ini punya paradigma pembangunan nasional yang sudah terjebak dalam paham yang sangat berbau materialisme dan konsumerisme. Mungkin kita perlu mencari satu teori ekonomi baru. Ya. Jadi dia tawarkan satu konsep spiritual baru dalam pembangunan ekonomi. Dia bilang, pembangunan ekonomi yang bukan untuk memenuhi hasrat materi manusia yang tidak pernah terpuaskan. Gitu ya. Yang berdangkat pada keserakahan dan degradasi. Tapi suatu orientasi ekonomi yang lebih sesuai dengan keadaan Indonesia yang bisa memaksimalkan keuntungan komparatif negara ini. Punyakah kita itu? Itu selalu pertanyaan kita. Ini sebenarnya sesuai dengan nawacita revolusi mentalnya oleh Pak Jokowi. Yang saya belum lihat diterjemahkan menjadi satu GBHN. Itu sebenarnya sesuai dengan pemikiran Gus Dur. Mencari satu teori ekonomi yang tidak konsumerisme, tidak feudalisme, tidak hedonisme. Itu adalah PR kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.